Seperti apakah harapan hidup saudara, dan jika Tuhan mengizinkan, adakah harapan saat mengakhiri hidup? Hope for Today terambil dari Mazmur 104 ayat 29. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Sebenarnya pemazmur dalam Mazmur 104 ini begitu terpikat oleh keindahan alam semesta sehingga menggunakan semua unsur alam untuk menyatakan kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Namun khususnya di ayat 27 sampai 30 pemazmur mengagungkan kemahakuasaan Tuhan atas hidup kita, di mana Dia berkuasa yang pertama dalam menopang kehidupan. Di ayat 27, 28, semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Kemudian yang kedua, Dia berkuasa dalam mengatur nafas kehidupan. Ayat 29, 30. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbarui muka bumi. Kata lain, mati dan hidup kita berada di dalam tangan kuasanya. Jika oleh rohnya kita hidup, maka tanpa rohnya kita mati. Perhatikan kembali ayat 29. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Ketika kehidupan berakhir, manusia akan kembali kepada debu. Mazmur 90 ayat 3 menguatkan, engkau mengembalikan manusia kepada debu. Lalu, bagaimanakah dengan roh? Pengkhotbah 12 ayat 7 menyebutkan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Baik, di sini harus kita lihat dengan jelas untuk dua hal mengenai roh. Yang pertama, roh apakah yang dimaksudkan? Yang kedua, roh siapakah yang kembali kepada Allah? Pengkhotbah 3 ayat 20 menyebutkan, kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Apa yang dimaksudkan dengan kedua-duanya ini? Ayat 19 menyebutkan bahwa itu baik hewan maupun manusia semuanya kembali ke debu tanah. Lantas, bagaimanakah dengan roh yang dimaksudkan? Baik, di ayat 21 ayat selanjutnya justru bukan roh yang terungkapkan di sini, karena pengkhotbah menggunakan kata nafas. Dia katakan bahwa apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi. Tentunya kita tidak mengurusi hewan di sini, ya. Kita fokus kepada kita manusia, dan berdasarkan akan hal-hal tersebut maka kita dapat menyimpulkan yang pertama, semua manusia yang mati akan kembali ke debu dari mana ia diambil, dan roh kembali kepada Allah. Dan kemudian yang kedua, roh di sini adalah identik sama dengan nafas. Nafas hidup dalam Pengkhotbah 3 ayat 20. Dan proses yang sama ketika manusia diciptakan. Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Kejadian 2 ayat 7. Sedangkan yang ketiga, oleh karena roh di sini itu adalah nafas hidup, maka roh semua manusia kembali kepada Allah. Kata lain, bukan hanya orang yang setia, orang yang benar, hidup saleh, setia kepada Tuhan yang rohnya naik ke atas, tetapi juga orang jahat, karena semua manusia, roh manusia, dan itu adalah nafas hidup manusia, kembali kepada Allah. Demikianlah apa yang akan terjadi baik hidup dan mati kita. Harapan terbaik hari ini adalah mengakui kemahakuasaan Tuhan atas hidup kita dan menyadari hidup mati kita ada di tangannya. Semua dalam rahasia kehendaknya. Biarlah kita berseru seperti Paulus,
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini menguatkan dan meneguhkan kami. Ajar kami untuk boleh melihat bagaimana Tuhan berkuasa atas hidup kami dan mengagungkan akan kemahakuasaan-Mu. Namun kami juga dalam keterbatasan menyadari bahwa jalan hidup kami ada dalam kendali-Mu. Ajar kami melalui hidup ini, kami boleh mengisi hidup kami untuk setia kepada Tuhan sehingga hidup kami boleh menjadi adalah Kristus, dan ketika kami mati, itu pun akan menjadi keuntungan sebab kami hidup di dalam Kristus semasa kami hidup. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang untuk selamanya. Terima kasih, harapan ini menguatkan kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya saudara semua terberkati melalui renungan ini. Renungan dari Hope for Today. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.